Netizen, berjumpa lagi dengan Nevi Morning bersama saya Bella dan saya Fanya. Yo, Netizen dan Fanya, kali ini kita akan membahas atau mengulik tentang misi kemanusiaan. Dimana seperti kita ketahui nih Fanya, kalau TNI itu mempunyai tugas pokok yaitu operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Nah, misi kemanusiaan ini termasuk di salah satu misi operasi militer selain perang, seperti TNI Angkatan Laut yang menunjukkan rasa kepeduliannya dengan membagikan paket sembako berupa makanan, pakaian, alat mandi kepada korban yang terdampak banjir. Fanya tahu nggak ini disalurkan kemana bantuannya? Tentu tahu Bella, karena kemarin Kepala Staf Angkatan Laut memberangkatkan sekitar 23 truk dari Komando Lintas Laut Militer yang berisikan paket sembako yang disalurkan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana banjir di daerah Kerawang dan Bekasi. Ya Fanya, selain menyalurkan bantuan yang tadi, prajurit TNI Angkatan Laut yang berada di lapangan juga akan mendata kebutuhan-kebutuhan apa saja nih yang diperlukan oleh masyarakat yang terdampak banjir di sana dan kemudian akan ditindaklanjuti oleh pimpinan TNI Angkatan Laut. Yuk kita lihat. Bantuan TNI AL peduli dan berbagi oleh Kerawang dan Bekasi saya nyatakan diberangkatkan. 3, 2, 1. Bantuan sosial TNI Angkatan Laut peduli dan berbagi menuju lokasi Kerawang dan Bekasi. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono melepas keberangkatan 23 truk yang membawa bantuan sosial TNI Angkatan Laut peduli dan berbagi untuk para korban yang terdampak musibah banjir di wilayah Kerawang, Bekasi dan sekitarnya dari Markas Komando Lintas Laut Militer Tanjung Priok, Jakarta Utara. 23 truk TNI Angkatan Laut ini membawa bahan kontak berupa beras, mie instan, air mineral, biskuit dan bubur bayi, minyak goreng, paket sembako, susu, kopi dan teh, popok bayi, sarden dan kornet, karpet, pakaian, alat mandi, selimut, masker, obat-obatan dan sarung. Kasal menyampaikan bahwa TNI Angkatan Laut telah menugaskan 798 prajurit untuk melakukan evakuasi bencana alam di Karawang, Bekasi, dan sekitarnya, didukung peralatan berupa perahu karet sebanyak 88 unit. Selain itu, prajurit TNI Angkatan Laut yang berada di lapangan juga akan mendata kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat yang mengungsi untuk segera ditindaklanjuti. Sebelumnya, TNI Angkatan Laut telah membantu melakukan evakuasi korban banjir di Kemang, Ciledug, dan Ciracas oleh tim Satgas Penanggulangan Banjir dari kotama-kotama di wilayah Jakarta seperti Koarmada 1, Kormar, Seskoal, dan Lantamal 3. Siang ini kita akan memberangkatkan bantuan sembako pada masyarakat di Kerawang dan Bekasi dan sekitarnya akibat dari bencana banjir. Nanti secara bertahap kita akan kirim bantuan-bantuan sembako tersebut. Ini ada beras, ada mie, kemudian ada pampers, ada pakaian, ada tenda, kemudian susu bayi, selimut, kemudian pakaian juga ada. Dan ini sesuai dengan kebutuhan atau yang diminta masyarakat di sana. Wah Bella, TNI Angkatan Laut ini sangat peduli sekali dengan masyarakat yang terkena dampak bencana banjir. Semoga apa yang sudah diberikan TNI Angkatan Laut mulai dari sembako dan bantuan lainnya sangat berguna bagi masyarakat yang terdampak banjir. Ya Fanya, selain menyalurkan bantuan sosial yang tadi, TNI Angkatan Laut juga melakukan evakuasi terhadap korban bencana banjir seperti yang dilakukan oleh prajurit marinir dan kotama-kotama TNI Angkatan Laut yang di wilayahnya terdampak banjir. Tanpa menunggu dan membuang waktu, prajurit pasukan Marinir 1 yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanggulangan dan Penanganan Bencana Banjir mengevakuasi warga yang sakit dan terjebak banjir di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Saat tiba di lokasi banjir, dengan sigap prajurit Pasmar 1 yang berkekuatan 1 peleton segera melakukan evakuasi warga yang terjebak di rumahnya. Dalam melaksanakan misi kemanusiaan ini, prajurit marinir tetap mengedepankan protokol kesehatan dan sesuai dengan prosedur search and rescue yang dilengkapi dengan perahu karet, dayung, swim vest, dan kendaraan truk untuk mobilisasi. Selain di Jakarta, TNI Angkatan Laut dari jajaran Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya melalui Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal juga membantu korban banjir dengan mendirikan posko dan mendistribusikan bantuan serta memberikan layanan kesehatan dengan menggunakan tenda kesehatan di Pelabuhan Panjang Wetan, Kota Pekalongan. Komandan Lanal Tegal, Letkol Marinir Ridwan Aziz mengatakan sebelumnya TNI Angkatan Laut bersama elemen lainnya di Pekalongan telah melaksanakan evakuasi warga. Saat ini Lanal Tegal mendirikan posko penanggulangan banjir dan kesehatan
kesehatan untuk membantu masyarakat yang sakit pasca banjir, dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan obat-obatan. Sejak 2 pekan terakhir, wilayah Pekalongan dilanda banjir di beberapa lokasi akibat curah hujan yang tinggi. Merespon kondisi tersebut, TNI Angkatan Laut dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal mengerahkan personel, perahu karet, dan truk TNI Angkatan Laut guna melaksanakan evakuasi terhadap warga yang terjebak banjir ke tempat aman yang disiapkan untuk pengungsian. Wah, heroik sekali ya Bella, karena prajurit TNI Angkatan Laut tanpa mengenal lelah membantu evakuasi korban bencana banjir. Ya Fanya, kita doakan bencana alam yang terjadi di Indonesia segera berlalu, dan kita juga mendoakan prajurit-prajurit TNI Angkatan Laut yang turun ke lapangan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam bertugas. Bella masih ingat gak sih sukarelawan yang direkrut oleh TNI Angkatan Laut beberapa waktu lalu? Ya tentu ingat dong Fanya, dan kini mereka telah resmi menjadi prajurit TNI Angkatan Laut setelah selesai mengikuti pendidikan dasar keprajuritan di Puslak Diksarmil Juanda, Sidoarjo. Sebanyak 73 sukarelawan COVID-19 yang tergabung dalam siswa pendidikan pertama Bintara TNI Angkatan Laut Angkatan ke-40 gelombang 1 selesai mengikuti pendidikan dasar keprajuritan di Pusat Latihan Pendidikan Dasar Militer Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut di Juanda, Sidoarjo. Dengan berakhirnya Diksarit yang ditandai dengan penutupan pendidikan yang dipimpin dan Puslat Diksarmil Kodiklatal, Kolonel Laut Pelaut Johannes Janarko Wibowo ini menandakan bahwa 778 orang siswa yang terdiri dari 660 pria dan 118 wanita, di mana 73 diantaranya adalah program khusus tenaga medis COVID-19 resmi menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Pada kesempatan ini, dan Puslat Diksarmil Kodiklatal menyampaikan agar para prajurit bersyukur dan berbangga bahwa satu tahap pendidikan dasar keprajuritan sudah dilalui dengan baik dan lancar, serta dapat mengikuti pendidikan tahap selanjutnya, agar para siswa mampu menjadi prajurit TNI Angkatan Laut yang handal dan profesional untuk mengawaki organisasi TNI Angkatan Laut ke depan. Perkenalkan, nama saya siswa Martina Hasian Lianita Pasaribu, Sandi G327, asal dari Medan. Untuk kesan saya selama pendidikan adalah saya merasa sangat beruntung berada di tempat ini karena dari yang dulunya jiwa saya sipil bisa berubah menjadi jiwa militer. Nama saya Septian Dwi Cahyadi, Sandi D328, asal dari Lampung. Saya masuk pendidikan di TNI Angkatan Laut melalui Wisma Atlet. Selama saya ditempa, saya berubah menjadi lebih baik lagi. Tentara itu adalah manusia yang disempurnakan. Wah, selamat ya kepada sukarelawan yang sudah resmi menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Ya, semoga juga mereka dapat menyelesaikan pendidikan lanjutan dengan lancar sampai selesai nanti. Fanya, gak terasa nih kita udah nemenin Netizen di Navy Morning kali ini. Ya Netizen, jangan lupa untuk selalu saksikan Navy Morning setiap minggunya karena selalu ada berita-berita menarik di Navy Morning selanjutnya. Mari tim Jaya, Indonesia maju. Jales Veva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Sampai jumpa.